Selamat siang, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2025. Perkenalkan, saya Krista Dia Utami, salah satu dosen di Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan Politeknik Negeri Jember. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama 2025, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma atau yang disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Materi kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah tentang pertanian organik. Pertanian organik ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktek atau praktikum. Tentu saja sebelum dilakukan pembelajaran di kelas pada tahap yang pertama, pada pertemuan pertama, biasanya kami dari tim teaching itu akan melakukan kontrak pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Tidak ada dosen merasa itu dirugikan ataupun mahasiswa merasa berat gitu. Jadi kita semua baik dosen maupun mahasiswa sama-sama enak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Di kontrak pembelajaran ini biasanya kami para dosen menyepakati dengan mahasiswa yang pertama mengenai ketepatan waktu. Jadi kami berharap mahasiswa bisa tepat waktu, sedangkan dari dosen sendiri juga tepat waktu. Namun dengan ketepatan waktu tersebut, di sini kami menyepakati kami menoleransi hingga berapa menit. Biasanya kami menoleransi hingga 10 menit keterlambatan gitu. Kemudian yang kedua, kami meminta untuk mahasiswa tidak makan di dalam kelas. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah pertanian organik itu terdiri dari beberapa, yaitu kami bisa menyampaikan secara langsung atau secara daring maupun luring gitu ya. Karena di sini secara online itu masih diizinkan. Pada saat penyampaian materi itu bisa dilakukan baik secara tatap muka maupun Zoom. Kemudian dilakukan pemberian tugas-tugas kuliah. Kemudian kuis. Nah, kuis ini tentunya secara mendadak, jadi tidak ada ketentuan kapan kuis itu dilakukan. Kemudian yang pasti ada praktikum. Untuk penilaian, jadi nilai itu bisa didapatkan dari mana saja. Nilai itu bisa didapatkan yang pertama dari ujian tentunya. Ujian ada UAS maupun UTS. Masing-masing 25%. UTS 25%, UAS 25%. Kemudian tugas-tugas di sini sebanyak 10%. Lalu ada kuis 5% dan sikap. Kami menilai sikap juga, jadi kami menginginkan mahasiswa itu tidak hanya pandai teori saja, tapi juga mahasiswa mampu untuk beretika, punya sopan santun, tata krama. Kemudian kami juga menyentuhkan di sini penilaian praktikum sebesar 20%. Kemudian di penilaian tersebut kami memiliki ketentuan juga, jadi kehadiran minimal untuk kuliah itu sebesar 80%. Lalu mahasiswa juga boleh sih tidak menghadiri kuliah ataupun praktikum, maupun jika tanpa keterangan itu maka akan dianggap itu alpha. Lalu untuk tugas-tugas, jika mahasiswa ketahuan copy paste itu maka akan diberikan 0. Jika berbuat curang saat ujian, maka akan diberikan nilai yang terendah. Jadi nilai itu berupa angka, lalu nanti di nilai akhir kami konversi menjadi huruf. Untuk A itu nilai 80 ke atas, sedangkan AB 76 sampai 80, B 71 sampai 75, BC 66 sampai 70, C 56 sampai 65, D 46 sampai 55, dan E itu kurang dari 46. Materi perkuliahan itu terdiri dari di minggu pertama itu
dibahas mengenai pendahuluan dari pertanian organik. Kemudian minggu kedua dan ketiga itu membahas mengenai prinsip-prinsip dan prospek dari pertanian organik. Sedangkan minggu keempat dan kelima itu membahas mengenai jenis, sumber, dan juga strategi pemilihan dari bahan organik. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 itu membahas mengenai dampak pemberian bahan organik terhadap kesuburan tanah. Kemudian minggu ke-8 mahasiswa melakukan UTS sehingga tidak ada kegiatan perkuliahan. Kemudian dilanjutkan minggu ke-9 dan ke-10 itu akan membahas mengenai prinsip pengendalian terpadu, hama penyakit, dan gulma pada pertanian organik. Minggu ke-11 itu mengenai prinsip pertanian terpadu atau mixed farming. Kemudian minggu ke-12 dan ke-13 mengenai budidaya tanaman pangan secara organik dan juga bagaimana prinsip kerjanya. Kemudian 2 pertemuan terakhir akan dibahas mengenai sertifikasi produk organik. Semuanya lagi dengan saya di mata kuliah pertanian organik. Tapi sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik ya, saya mau mengingatkan kembali tata tertib perkuliahan gitu ya, karena ini kan sudah masuk ke tengah semester ya. Saya mau review lagi gimana tata tertib di perkuliahan kita. Yang pertama tentunya Anda mesti on time gitu, on time, lalu dilarang makan ya waktu kuliah. Tapi kalau sekiranya Anda minum air putih, Anda batuk itu lalu butuh minum, ya silakan tidak apa-apa. Kemudian bajunya tentu saja mesti rapi, jangan menggunakan kaos gitu ya, kecuali kaos itu berkena. Kemudian perhatikan juga mesti bersepatu ya, jangan pakai sandal, karena kita di sini tempatnya formal. Tentu kemudian yang seperti adalah kita kuliahnya di ruang kelas, tapi di sini jika misalnya ada suatu hal yang memungkinkan untuk kuliah di ruang kelas, ya kita lakukan secara online, kita menggunakan Zoom. Kemudian berikutnya adalah Anda dilarang untuk bocoran. Jadi saya sangat menghargai jika Anda jujur apapun itu hasilnya, bagaimanapun kemampuan Anda, saya hargai jika Anda jujur. Tapi jika Anda tidak jujur, ya kita lihat ya. Next. Ya nanti tentu saja akan ada pengecualian gitu, akan diberi sanksi. Kemudian metode pembelajarannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dilakukan secara online gitu ya. Bisa online, kalau kita nggak bisa tetap muka langsung ya kita lakukan secara online. Lalu di sini nanti yang kalau di kelas saja kita materi ya, jadi bisa dilakukan Zoom. Kemudian nanti tugas, terus ada kuis dan praktek. Praktek dilakukan di lapang. Kemudian ini untuk komponen penilaiannya. Nilainya didapat dari mana saja? Ya, dari ujian, dari UTS 25%, UASnya 25%, kemudian tugasnya 19%, kuis 5%, sikap 15%. Ingat di sini kami tidak hanya menilai Anda, memberikan nilai tidak berdasarkan pengetahuan semata, tapi kami menilai sikap Anda juga, bagaimana Anda bersikap di kelas, bagaimana sopan santun Anda, ya ketika berinteraksi dengan dosen, dengan teknisi, dengan sesama teman gitu ya. Kemudian tentu saja praktikum di sini 20%, karena tadi kan 2:1 ya. Terus di sini minimal kehadiran kuliah ya 80%. Terus jika Anda tidak bisa menghadiri kuliah atau praktikum, terus ada surat keterangan ya Anda dianggap membolos. Kemudian jika Anda melakukan copy paste tugas atau ketahuan curang, ya kami berikan nilai 0.
berikan saya yang paling mudah. Nah ini untuk skor nilainya. A itu tentu saja nilai aja untuk atas. A, B, D, B, C, C, D, E. Oke, berarti kurang dari 46. Seperti yang tertera di slide. Next. Kemudian ini untuk materinya. Dan membuat satu kali ketemukan sampai ya ini sertifikasi produk organik. Di sini totalnya ada 14 kali pertemuan yang diampu oleh saya sendiri dan juga oleh tim. Mau review lagi nih. What is organic farming and its benefits? Apa itu pertanian organik? Ayo, apa itu pertanian organik? Silakan. Ya, silakan. Pertanian organik yaitu pertanian dengan menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik, contohnya seperti penggunaan kompos, tidak jajan, yang tujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetik ataupun penggunaan bahan-bahan kimia sintetis. Oke, ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Oke, ada yang mau menambahkan? Pernyataan dari Alfian? Ya, silakan. Oke, angkat tangannya. Apa itu pertanyaan Alfian? Ya, silakan. Dari penelitian Alfian, tujuan akhir dari pertanian organik itu berupa terjaganya kelestarian alam dan juga berkurangnya bahan-bahan kimia yang ada di alam, baik lingkungan, baik tanah maupun sungai gitu. Jadi juga manusianya itu terhindar dari residu-residu yang terdapat di hasil pertanian yang mengandung bahan organik, bahan kimia sintetis. Oke, ada lagi yang mau menambahkan pernyataan dari Alfian dan juga merupakan sistem budidaya pertanian dan mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Dan tujuan akhir dari penggunaan pertanian organik ini untuk menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan manusia dan begitu pula dengan lingkungannya. Ya, bersama ya. Ya, di mana pertanian organik itu pertanian yang menggunakan bahan-bahan yang asalnya dari mana? Dari alam. Dari alam berarti di sini secara alami. Di situ nggak ada campur tangan apa? Nggak ada bahan kimia sintetis ya. Karena baik yang organik maupun yang non-organik itu semua pasti mengandung bahan kimia. Kan ada unsur kimianya. Coba kita bisa bedakan nih. Kalau itu buatan manusia berarti sintetis buatan. Kalau yang alami ya alami gitu. Jadi kita kan di pertanian organik ini kita sebutnya organik sama anorganik. Ya, karena kita organik ya semuanya organik gitu. Oke, sekarang apa sih keuntungan dari pertanian organik? Keuntungannya apa? Benefitnya apa? Sehat. Oke, ya. Sehat tuh, apalagi? Oke, sistem pertanian terpadu. Apa itu sistem pertanian terpadu? Ya, silakan. Saya tadi itu penggabungan antara dari bagian pertanian, peternakan, silakan itu dijadikan dalam berupa. Nantinya itu dapat meningkatkan dari pendapatan si petani sendiri terkait dengan dari hasil pertanian, perikanan ataupun melakukan saling terhubung menjadi satu. Oke, saling terhubung ya, saling terintegrasi. Terus kaitannya sama pertanian organik apa? Tadi kan kita udah ngomong pertanian organik. Kalau sama pertanian terpadu apa? Hubungannya apa? Ini kan udah jelas ya, sistem pertanian organik itu apa? Sistem satu sistem di mana di situ menggunakan bahan alami, gitu ya. Terus hubungannya sama pertanian terpadu apa?
Di sistem pertanian terpadu, namanya terpadu terintegrasi. Terintegrasi itu saling berhubungan satu yang lain, satu sama yang lain. Dan itu letaknya kalau terpadu ya bisa dalam satu wilayah, satu wilayah itu ada pertanian, ada makan, gitu ya. Dan perhubungan dan semua itu saling membutuhkan. Ya semuanya itu kalau yang terpadu ya dicukupi dari satu wilayah ini. Kalau pertanian organik kan pertanian yang menggunakan bahan-bahan dari alam. Ya kemudian kita sebenarnya dari alam. Karena dia sudah mandiri, dia nggak butuh masukan dari luar. Ya cukup lah. Dia sendiri bisa mencukupi kebutuhan. Jadi petani nggak usah beli pupuk, nggak usah beli pestisida. Semuanya saling ini, udah dicukupi sendiri, sudah mandiri. Ya. Next. Nah ini konsep dari pertanian terpadu ini adalah integrated farming system, sistem pertanian yang terintegrasi, terhubung satu sama yang lain, berkaitan erat, gitu ya. Next. Ini untuk komponen-komponen dari sistem pertanian terpadu, ada manusia, kemudian ada tanaman, ada peternakan, perikanan. Dan ini semuanya nggak bisa lepas, ya. Saling terhubung. Ini untuk manfaatnya, jadi kita bagi jadi 4. Yang pertama adalah food, sebagai bahan makanan, sebagai makanan. Kemudian feed, dia makanan. Food itu semuanya dari feed ini untuk pakan ternak. Kemudian yang pakan ikan juga. Kemudian fuel ini sebagai BPM, bahan bakar. Kemudian fertilizer atau pupuk. Oke, kalau pertanian ini menghasilkan nanti menghasilkan makanan, kemudian nanti makanan bagi untuk manusia, kemudian untuk ternak bisa digunakan untuk bahan bakar juga. Kemudian tentu saja karena dari sistem pertanian organik atau sistem pertanian terpadu itu kita pastikan itu bisa zero waste. Tidak ada yang terbuang, semuanya bisa dimanfaatkan. Hanya dari limbah ini semua bisa dijadikan sebagai pupuk. Next. Ini keunggulan atau keuntungannya apa sih kalau di sistem pertanian terpadu itu? Ini paham ya? Ya. Punya bayangan ya apa itu sistem pertanian terpadu sama sistem pertanian organik? Masih ada yang bingung? Apa sih keuntungannya? Keunggulannya apa? Ya, ini makan rendah ya. Ya, kalau sudah tercukupi semuanya di situ. Ya, ada lagi? Bisa dicari ya. Apa saja. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya apa kira-kira? Harga awalnya lumayan tinggi. Ya, butuh dana yang paling besar ya, yang tinggi. Karena butuh luasan area yang luas. Kalau untuk menyambutkan sebagai perikanan, peternakan, pertanian, tidak bisa area yang sempit. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini model-model umum dari sistem pertanian terpadu. Modelnya di situ ada rumah tangga, peternakan, perikanan, dan juga di situ itu saling terkait semua. Dan dari situ ya. Kemudian next. Nah, ini prinsip dasarnya dari sistem pertanian terpadu. Pertama memang perlu keterpaduan sistem. Keterpaduan sistem satu yang terpadu itu ya bisa kompak gitu ya. Sistem yang saling untuk saling kompak mencapai goalnya. Kemudian ketergantungan. Kita nggak bisa, oh aku nggak butuh perikanan, bisa juga seperti itu. Aku nggak butuh peternakan, aku mau berdiri sendiri, bisa seperti itu. Apa itu sistem? Sistem, apa itu sistem? Sistem pertanian terpadu. Belum di situ ya. Sistem dulu, apa itu yang dimaksud dengan sistem? Ya, suatu rancangan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ada lagi? Kita balik lagi ya ke keuntungan dari pertanian organik. Tadi disebutkan Sehat hasilnya. Terus kemudian yang kedua, ada lagi bisa menambahkan apa dari udara ya.
gimana kalau kita menggunakan pertanian organik? Untuk berlanjutan di tanahnya itu bisa itu, soalnya kan organik jadi tidak merusak lingkungan. Oke, berarti dari sisi petani berarti keuntungannya ya tanahnya lebih sehat ya, karena tidak merusak lingkungan. Terus jadi petaninya lebih sehat juga, sehat dalam tanahnya, dari tanahnya maupun bisa minat petaninya itu sendiri. Terus ada lagi ya? Apa kira-kira? Keuntungannya meningkat. Harga jual produknya meningkat. Oke, harga jualnya meningkat. Kenapa kok meningkat? Udah pernah makan produk organik? Pernah Pernah. Gimana? Apa yang dimakan gitu? Tadi pernah makan apa? makan itu pisang. Pisang Pisang organik ya. ya. Bedanya apa sih makan rasanya pisang organik sama pisang yang di taman konvensional? Kalau menurut saya itu lebih manisnya itu nggak manis kayak manis biasa. Kalau yang organik itu manisnya agak ada ciri khas sendiri mungkin. Lebih enak ya? Iya. Oke, lebih enak. Terus kalau misalnya ukurannya gimana dia? Ukurannya lebih besar. Lebih besar. Iya. Terus warnanya? Warnanya lebih fresh. Oke, lebih fresh itu penampakannya ya? Penampakannya. Kalau kan mungkin dari warnanya dia lebih segar gitu. Iya, Terus lebih menarik. lebih menarik ya warnanya. Ya itu kalau dari sini seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang yang mau ditambahkan itu dari sisi petani. Nah, kalau produknya tujuannya mahal, kalau sebenarnya sama apa? Kualitas. Kalau kualitasnya bagus nih, nanti disukai oleh konsumen. Terus keuntungannya gimana? Keuntungannya tambah banyak dong. Karena harganya mahal. Kemudian kalau harganya mahal, terus tadi kalau misalnya udah tertani subur ya, nanti apa di sini? Nggak butuh lagi kan ya? Ya berarti kan nggak beli ya untuk maupun harga pestisida semua apapun, harga pupuk yang atau dari semua apapun, mau disubsidi mau enggak, ini kan tetap sudah kita di sini kan sudah semuanya sudah alami gitu ya. Terus itu dari sisi petaninya. Kemudian kalau dari sisi konsumennya gimana? Konsumennya. Karena dari petani kan menghasilkan produk nih. Produk kemudian dijual, dimakan. Nah, ini gimana kalau konsumennya? Ya satu sehat kan pasti. Ya saya diingat. Kemudian mungkin dari isinya berbeda gitu ya. Next. Nah ini untuk model berikutnya, ini model pertanian terpadu, integrasi tanaman pangan semusim jagung dengan ternak ruminansia. Bisa diperhatikan. Oke, tadi Anda sudah belajar ya hari ini mengenai pertanian organik dan pertanian terpadu. Isinya apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Pertanian apa? Pertanian terpadu. Yang pertama tadi apa? Pertanian organik. Kemudian sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas berarti ujian bisa loh ya? Itu saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Selamat sore.